Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, penghobi tanaman anggur dimanapun Anda berada. Saya doakan yang menonton video saya kali ini selalu berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya mau mendokumentasikan kegiatan saya. Kemarin saya sudah memangkas tanaman anggur saya ya. Jadi yang saya pangkas di video sebelumnya yaitu anggur Cherny Crystal usia 3 bulan. Ini tanamannya di ini ya. Ini di dalam greenhouse. Jadi greenhouse saya ini berukuran 10 kali 20 meter. Saya tanami beberapa jenis anggur di dalam sini. Oke, singkatnya itu yang baru bergabung atau baru menonton video ini, saya mohon bantuan subscribe channel saya ya. Jangan lupa subscribe, like dan juga komentar. Nanti di video saya ini mungkin ada kekurangan atau ada hal-hal yang saya belum mengetahui, silakan komentar. Mari kita berdiskusi bersama di dalam kolom komentar ini ya. Jadi saya di dalam video kali ini ingin menunjukkan sepengalaman saya ini ya. Jadi setelah anggur itu dipangkas, itu dilakukan apa saja yang harus dilakukan setelah tanaman anggur itu dipangkas. Itu saya akan menunjukkan. Yang pertama yaitu setelah dipangkas itu wajib dilakukan penyemprotan insektisida dan juga fungisida. Tujuannya untuk apa teman-teman? Setelah pangkas itu kan ada hama ataupun bekas-bekas jamur di batang tanaman anggur yang sebelumnya. Meskipun tanaman kita sehat dan tanaman kita subur, kita kan tidak mengetahui ya apakah ada patogen-patogen ataupun bakteri ataupun hama-hama, telur-telur hama yang sudah ada di batang tanaman sebelumnya. Jadi wajib kita lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida. Jadi penyemprotan ini dilakukan untuk pencegahan supaya nanti yang seprut, tunas-tunas yang seprut itu, entah itu bawa bunga ataupun tidak, itu terlindung daripada hama dan bakteri-bakteri yang sudah ada di batang yang sebelumnya. Dosis yang digunakan yaitu menggunakan dosis yang rendah saja, nggak perlu dosis tinggi ya. Dosis rendah, dilakukan sekali saja penyemprotan. Oke, gitu yang penting. Jadi yang perlu dilakukan yang pertama itu tadi ya, penyemprotan insektisida dan fungisida. Kemudian setelah dilakukan penyemprotan itu, langkah selanjutnya yaitu mengontrol tingkat ini ya, mengontrol airnya, mengontrol penyiraman atau pengairannya di tanaman yang kita pangkas atau kita pruning. Setelah kita pangkas tanaman itu, kita kasih air. Di sini sangat penting sekali karena power untuk seprut itu di ini ya, di air ya. Tapi ini sangat penting itu, tapi begini teman-teman. Misalkan tanaman kawan-kawan itu kan ada yang dipangkas pembuahan, digenangi air, kemudian itu nggak mau seprut, malah mati tanamannya. Itu disebabkan karena batang daripada tanaman itu belum terlalu tua. Jadi akar itu banyak-banyaknya, sedang masa vegetatif, kemudian dipangkas gundul. Nah itu nutrisi atau nitrogen yang terkandung dalam media tanam itu menjadi amonia, menjadi racun bagi tanaman, sehingga tanamannya itu bisa mati atau gagal seprut.
Jadi yang diharapkan itu dipangkas membawa bunga, namun justru malah sebaliknya, malah mati ya pohon anggurnya itu gara-gara karena itu pohon yang dipangkas gundul itu belum terlalu tua batangnya. Jadi perlu diperhatikan teman-teman, sebelum pangkas itu dipastikan pohonnya sudah berusia cukup. Maksudnya berusia cukup itu batangnya sudah tua, minimal ya kalau saya di atas 6 bulan. Kalau saya itu di atas 6 bulan. Saya pastikan batangnya udah coklat-coklat kayak gini. Coklat. Kalau udah coklat gini pangkas gundul itu enggak masalah. Nanti insya Allah tetap bisa seperti. Jadi pengairannya kayak gini teman-teman. Setelah dipangkas habis, pengairannya kita los, kita kasih air semua. Itu seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan sementara ini ada dua setelah pangkas, yaitu kita spray insektisida dan juga fungisida, dan kedua yaitu kontrol air. Oke, kita ke penyemprotan ya, kita lanjut penyemprotan. Ini yang bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk menyemprot ya. Yang pertama adalah Avidor bahan aktif imidacloropid. Untuk hama trip itu Avidor, kemudian Amistartop. Amistartop ini fungisida ya, untuk mencegah jamur pada batang dan tunasnya nanti. Ini Amistartop, bahan aktifnya ini diclofenazole. Kemudian ini Demolis. Demolis ini untuk kutu perisai, untuk tungau, untuk trip juga bisa. Dan yang terakhir ini kita menggunakan perengkat. Perekat ini selalu saya gunakan dalam menyemprot ya kawan-kawan, supaya daya lekatnya itu sampai lama. Kali ini kita menggunakan 1 liter ya, menggunakan penyemprotan 1 liter. Alat sprayer yang buat mandiin burung itu ya, ini Keyokan namanya, 1 liter. Oke, langsung saja kita campur bahan-bahan yang akan kita gunakan ya teman-teman. Yang pertama ini Avidor, cukup seujung sendok makan ya, sedikit saja. Kita gunakan sendok teh atau sendok makan. Avidor ini untuk ulat, untuk belalang, ini insektisida sistemik, jadi bukan kontak ya, tapi sistemik. Terus Demolisnya beberapa tetes saja, karena ini kan nggak mengenai daun atau nggak ada daun ya, jadi aman aja ini dosisnya. Kita biasa gunakan segini, beberapa tetes, 3 tetes lah kalau itunya Demolisnya. Kemudian Amistartop juga sama, kita kocok dulu ya teman-teman, karena Amistartop seringnya ini kental dia ya pekatannya. Beberapa tetes saja cukup. Kita kocok-kocok sebentar, kita campur ya. Baru yang terakhir kita kasih perekat. Perekatnya sudah, kita campur air. Jadi tadi bahannya yang pertama adalah Avidor sepucuk sendok, kemudian Demolis beberapa tetes, dan juga Amistartop beberapa tetes, kemudian perekat secukupnya. Udah jadi ini nanti untuk ini udah penuh ya teman-teman, udah 1 liter ini udah penuh, kelihatan ya, 1 liter. Kita kocok lagi. Sprayer ini menggunakan pompa ya, ada pompanya. Penyemprotan kali ini karena apa? Sudah kita rebahkan ya, jadi cuma sedikit saja kebutuhan penyemprotannya. Jadi kita menggunakan sprayer ini teman-teman. Sprayer 1 liter aja. Udah cukup ini nanti untuk nyemprot batang ini.
Jadi kita semprot merata ya teman-teman, kayak gini. Usahakan ini ya terkena di semua batang, semua tunas ini dikena semua ya teman-teman. Nah kayak gini teman-teman, kayak gini ini batang-batang yang terkena jamur teman-teman. Nggak kelihatan ya, memang nggak begitu kelihatan kalau batang ini kena jamur, tapi ini kena jamur teman-teman. Mulai ada coklat-coklat kayak gini, ini kena jamur batangnya. Jadi kalau tidak disemprot nanti bisa ini, bisa yang semprot itu rawan ketularan jamurnya nanti. Pokoknya kita spray merata teman-teman. Ini yang ada buah bonusnya kemarin, cakep sekali. Oh ya, ada hamanya teman-teman. Lari dia ya kan, ada hamanya kayak laba-laba kecil ya. Nakal dia kalau nggak disemprot. Itu yang bikin burik itu teman-teman, yang bikin burik itu jalan-jalan itu kayak laba-laba. Itu dia suka bikin sarang di tengah buah itu. Jadi dengan dosis rendah itu tadi ya teman-teman, insek dan funginya itu bisa mencegah nanti yang semprot-semprot itu, mencegah serangan jamur dan juga hama trip, terutama yang tunas-tunas sering keriting itu akibat kena trip ya. Itu yang langkah yang paling tepat itu disemprot. Jadi setelah pangkas itu wajib dilakukan penyemprotan. Kalau saya ya, itu yang saya lakukan. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini ya, itu mohon untuk dibantu subscribe supaya nanti bisa ngikuti update perkembangan tanaman saya ini. Kemarin ada yang komentar ya di salah satu video saya, Pak itu percabangannya keliru Pak, percabangan trellis itu harusnya dijulurkan ke kanan dan ke kiri. Itu benar sekali ya teman-teman, karena kalau beliau itu menyimak video saya di awal-awal, itu memang harapannya saya ke situ, mau bikin trellis kayak tulang ikan yang kanan kiri kayak gitu. Tapi di tengah perjalannya waktu nggak bisa demikian karena kurang kontrol saya ya, kayak gitu. Sampai basah kuyup teman-teman ini batang dan tunasnya. Pindah ke sisi yang sebelah sini. Pokoknya harus dispray merata teman-teman, supaya hama-hama di batang dan di tunas ini steril. Pokoknya tunasnya. Ini buah Nicola amati teman-teman, buah perdana. Kalau di deskripsinya itu kan agak lonjong ya Nicola amati, cuma di sini oval kayak gini. Mungkin ya juga buah pertama alami. Ini juga ada yang buah di sini saya pertahankan karena masih perdana ya ini buahnya, jadi saya pertahankan. Pokoknya yang mungkin ada yang kurang pas atau ada yang kurang cocok dengan cara-cara saya, itu langsung saja komentar di bawah sini ya teman-teman, karena
yang saya gunakan ini cara-cara sepengalaman saya, dan sangat banyak sekali kekurangan yang masih perlu saya benahi. Jadi sangat bermanfaat apabila kawan-kawan yang sedang menyimak video saya ini mau berkomentar atau mau berbagi pengalaman. Nanti kita bisa saling melengkapi, bisa sharing, saya akan sangat berterima kasih. Kayak gitu ya. Ini Nicola Amati yang saya spray ini. Ini usianya batang sebesar ini usia 6 bulan. Persis 6 bulan kalau Nicola Amati ini. Batangnya segini teman-teman. Sekitar kalau ya seginilah. Gede, termasuk gede yang jenis Nicola Amati. Ini sprayernya harus sering dipompa ya, sprayer kecil. Lanjut, ini yang Cupidon. Ini yang Cupidon. Semoga nanti buahnya bisa bervariasi ya. Yang Cupidon, Cherry Crystal, dan juga Nicola Amati. Nah, ini yang pohon Cupidon teman-teman. Itu sama, tanamnya sama Nicola Amati sama, yang itu lebih gede. Yang ini cuma sejempol saya baru. Karena lebih kurus yang jelas dia. Yang jenis Cupidon ini. Karena percabangannya lebih sedikit. Jadi kalau mau batang besar itu yang sepengalaman saya, kalau mau batang primer sekunder itu besar, itu wajib memiliki cabang tersier itu yang banyak. Itu faktor di situ, faktor yang sangat berpengaruh besar kecilnya batang, yaitu jumlah batang tersiernya semakin banyak semakin cepat besar. Karena apa? Dengan jumlah tersiernya semakin banyak, otomatis jumlah helai daun itu akan semakin banyak. Jadi istilahnya pupuk itu kan makanan ya. Pupuk itu makanan, batang-batang ini tuh kompornya, pekerjanya. Akar, batang itu, daun itu yang bekerja memasak. Menggunakan apa masaknya? Bahan bakunya itu sinar matahari untuk fotosintesis. Jadi faktor-faktor tersebut itu harus dipenuhi untuk memperbesar batang. Nah, sekarang gini, kenapa kok batang itu kita usahakan besar? Batang itu kita ibaratkan itu saluran-saluran atau pipa saluran nutrisi. Jadi yang namanya tanaman itu kan kita harapkan, tanaman buah ya, kita harapkan memiliki banyak buah. Dengan kita target banyak buah, otomatis kita diwajibkan memiliki batang yang besar. Asumsinya seperti itu teman-teman. Itu asumsi saya ya. Jadi semakin besar batang-batang tanaman anggur ini, logikanya akan menghasilkan buah yang maksimal seperti itu. Jadi batangnya besar, sehat, dan juga daunnya banyak, akarnya sehat, nutrisinya cukup, sinar mataharinya juga cukup, nanti akan menghasilkan buah yang maksimal. Jadi endingnya yang kita harapkan itu kan buahnya kayak gitu ya teman-teman. Ini udah mau selesai, tinggal sedikit saja yang perlu kita spray ya. Udah mau habis teman-teman, tinggal sedikit. Udah mulai ngecas dia. Cuma 1 liter jadi ini ya. Yang Jupiter kita ikut semprot aja, enggak apa-apa.
Nah, ini yang ujung cherry kristal di sini. Yang Jupiter ini kemarin udah kita spray ya. Jupiter ini kita spray lagi juga tidak apa-apa, ini masih. Jupiter teman-teman di bawah buah. Ya kan? Seneng banget ini kalau tanaman kita pada berbunga ya kan. Udah habis teman-teman, 1 liter udah habis buat spray ya. Cakep ya teman-teman cherry kristal ini. Oke teman-teman, video mengenai update setelah pangkas tanaman anggur saya ini ya, sudah saya semprot, juga sudah saya airi, saya genangi air. Jadi kita tinggal nunggu beberapa hari, sekitar 4-5 hari, nanti ini akan mulai sprout. Nah, nanti kita update lagi mengenai tanaman anggur cherry kristal, Cupidon, dan juga Nicola Amati di sini, dan Jupiter juga. Jupiter udah mulai pada sprout soalnya. Bagi yang baru menemukan channel saya, tak henti-hentinya saya sering ulangi untuk bisa membantu subscribe channel saya supaya bisa semakin berkembang dan saya semakin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video mengenai perawatan tanaman anggur sampai ini ya, sampai berbuah, membagikan pengalaman-pengalaman yang saya sudah saya lakukan mengenai tanaman anggur. Oke, demikian video kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah like, komen, dan share. Terima kasih. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.